Welcome to M Channel Masuk Akal. Saya akan membahas uji kompetensi listrik statis halaman 192 sampai 194 buku paket IPA kelas 9. Nomor 1. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan titik-titik karena titik-titik. Elektron dari wol berpindah ke plastik sehingga penggaris plastik kelebihan elektron, dengan demikian bermuatan negatif. Maka jawabannya adalah A. Muatan A tampak menolak muatan B, tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dapat dipastikan bahwa muatan D positif, maka muatan C juga positif karena keduanya saling tolak menolak. Muatan B negatif karena saling menarik dengan C yang muatan positif. Maka A adalah negatif yang saling menolak dengan B yang negatif. Sehingga jawabannya adalah B. 3. Fungsi elektroskop adalah untuk mengetahui ada tiadanya muatan pada sebuah benda, sehingga jawabannya A. 4. Dua buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya Coulomb sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, maka besar gaya Coulomb yang dialami menjadi titik-titik F. Jawabannya adalah Q1 sama dengan Q. Q2 sama dengan Q. Jarak sama dengan R. Gaya Coulomb sama dengan F. Ditanya, jika R diubah menjadi 2 kali R, maka besar F-nya adalah titik-titik-titik. Saya tulis F2R untuk membedakan. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu kita masukkan seperti yang diketahui, maka F sama dengan K R kuadrat. Terus F2R sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sama dengan K R-nya diganti 2R. Sama dengan K 4 R kuadrat. Maka sama dengan 1/4 K R kuadrat. Sedangkan K R kuadrat sama dengan F. Sehingga F2R sama dengan 1/4 F. Maka jawabannya adalah D. 5. Gaya Coulomb yang dialami oleh muatan A dan muatan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6, maka besar kuan medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah, jawabannya diketahui F sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4. QB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Ditanya E, medan listrik. E sama dengan F dibagi Q, sehingga sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Sehingga 7 kali 10 pangkat min 4, 10 minnya naik menjadi 10 pangkat 6 dibagi 2. 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 4 ditambah 6, sehingga sama dengan 10 pangkat 2. Dengan demikian 7 bagi 2 sama dengan 3 kali 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 350. Maka jawabannya adalah D. 6. Perhatikan muatan A, muatan B plus 3 min 3. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang berikut yang benar adalah
Ini yang ditanyakan potensial listrik. Maka potensial muatan listrik positif lebih besar potensial muatan negatif. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 7. Zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik adalah, jawabnya lipase adalah salah satu enzim penyernaan. Jadi bukan. Amilase adalah enzim yang memecah pati mengubah menjadi gula. Jadi juga bukan. Estrogen memiliki peran penting dalam tahap kehidupan wanita dalam pubertas, menstruasi, kehamilan hingga menopause. Maka neurotransmitter adalah zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik atau senyawa organik endogenus yang membawa sinyal di neuron. Maka jawabnya adalah D. 8. Akson atau neurit berfungsi untuk A. Mempercepat jalannya impuls saraf, itu mielin. Kalau B, meneruskan impuls dari dendrit ke akson, itu badan sel. C. Akson meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lain. D. Dendrit menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Sehingga jawabannya adalah C. 9. Perhatikan gambar berikut. Pada bagian sel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik adalah, gambar 1 itu dendrit berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. 2. Nukleus berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. 3. Akson neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. 4. Disebut nodus Ranvier. Berfungsi tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik, sehingga jawabannya D. 10. Berbagai hewan yang memiliki kemampuan menghasilkan muatan listrik umumnya memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut sebagai titik-titik. A. Elektrisitas adalah besaran elektrik terukur yang berubah dalam waktu atau dalam ruang serta membawa informasi. Sel elektroplas merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan istirahat. 3. Elektroreseptor adalah organ yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal listrik yang diproduksi oleh serangga. Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenus yang membawa sinyal neuron. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang uraian. Perhatikan ilustrasi sebuah elektroskop netral berikut. Apabila elektroskop tersebut didekati oleh benda bermuatan negatif, apa yang terjadi? Maka ketika kepala elektroskop didekatkan muatan listrik, maka kepala elektron akan dipenuhi muatan positif. Muatan negatif akan ke bawah memenuhi kaki. Kaki satu dengan yang lain sama muatannya sehingga saling tolak menolak, saling bergerak. Ini bukan bererak ya, bergerak menjauhi. Jadi gambarnya seperti ini. 2 buah muatan masing-masing Q sama dengan 4 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi di antara dua buah muatan tersebut. Gunakan ketetapan K kali 10 pangkat 9 Nn per C. Jawab diketahui Q1 4 mikrokolom,
sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kulum. Q2 sama dengan 4 mikrokulum sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kulum. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. R sama dengan 60 cm sama dengan 0,6 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 1. Pangkat 1. Min 1 ini ya. Pangkat min 1 M. Maka dijawab rumusnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Maka sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 6 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 36 kali 10 pangkat min 2. 6 kuadrat 36. 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat min 2. Sama dengan 144 kali 10 pangkat 9 min 6 plus 2 dibagi 36. Hasilnya 4 kali 10 pangkat 1. 3. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A, B adalah sebesar 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing 2 kali 10 pangkat min 6 dan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, berapakah besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan oleh muatan B? Maka jawabnya adalah F sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4. QA sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6C. QB sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Ditanya EA dan EB. Dijawab. E sama dengan F dibagi Q. EA sama dengan F dibagi QA. Jadi sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 4 kali 10 pangkat 6. EB sama dengan F dibagi QB. Sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2. Nomor 4. Mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa yang tinggi dibanding pohon mangga yang lebih pendek? Karena petir kan cenderung menyambar pohon yang menjulang tinggi dan daun pohon kelapa berbentuk memanjang, meruncing, dan terpisah-pisah. Nomor 4. Mengapa kelistrikan pada sel saraf pada umumnya tidak dapat diukur dengan menggunakan ampere meter biasa? Hal itu disebabkan kelistrikan pada sel saraf bukan merupakan listrik dinamis yang dapat mengalir, namun terlebih merupakan munculan muatan listrik berikutnya di sepanjang akson, dan muatan listrik itu sangat kecil karena bukan merupakan listrik dinamis. Inilah maka tidak bisa diukur dengan ampere meter. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga memberkati.